Kakak, lagi ngapain? Aku lagi belajar. Belajar apa tuh? Belajar hukum internasional sama hukum nasional nih. Boleh join nggak? Boleh? Yuk sama-sama belajar. Oke. Jadi, hukum internasional sama hukum nasional itu apa, Kak? Jadi, hukum internasional itu adalah aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara dalam ranah internasional. Fungsinya adalah untuk menjaga ketertiban perdamaian, hak asasi manusia dalam ranah internasional, serta menciptakan tatanan internasional yang lebih stabil. Sedangkan hukum nasional sendiri adalah hukum yang berlaku pada suatu wilayah, pada suatu negara yang mengikat seluruh orang di dalamnya. Fungsinya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, dan mensejahterakan masyarakat yang ada pada dalam negara tersebut. Seberapa penting sih, Kak, hubungan antar keduanya? Penting banget, karena dengan adanya hukum internasional dan hukum nasional, yang pertama bisa untuk menjaga kedaulatan negara. Terus kedua adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Terus ada meningkatkan kerjasama internasional dan menyelesaikan sengketa internasional. Oh, begitu. Iya, tapi nggak sampai situ aja. Di dalam hukum internasional dan hukum nasional juga terdapat sumber-sumber dari hukum tersebut. Mau tahu selengkapnya? Yuk kita bahas. Hukum internasional juga mempunyai prinsip-prinsip bersumber dari berbagai hal yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada hukum perjanjian internasional. Ini merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat antar negara atau organisasi internasional. Contohnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, dan Statuta Mahkamah Internasional. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Ini merupakan praktik yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara dengan keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan aturan hukum. Contohnya adalah kewajiban negara untuk tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Ada juga prinsip kedaulatan negara dan prinsip kebebasan laut. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum. Ini merupakan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal dan diterapkan dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip umum hukum berasal dari berbagai sumber seperti hukum nasional dan jurisprudensi internasional. Contohnya ada prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip itikad baik. Prinsip-prinsip umum hukum biasanya digunakan untuk mengisi celah dalam hukum internasional atau untuk menafsirkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Nah, masuk ke sumber-sumber hukum nasional, sistem hukum nasional Indonesia sendiri memiliki beberapa sumber hukum yang hierarkis dan saling melengkapi. Yang pertama, ada Pancasila. Ini merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan hukum-hukum lainnya di Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan konstitusi negara yang memuat aturan dasar tentang penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. UUD ini menjadi sumber hukum bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang ketiga, ada undang-undang atau UU dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. UU ini mengatur tentang berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara. Yang keempat, ada peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden berdasarkan undang-undang. PP mengatur tentang pelaksanaan undang-undang dan memberikan pedoman lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Yang kelima, ada peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah. Perda ini mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Yang keenam, ada kebiasaan hukum. Ini merupakan aturan tidak tertulis yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Kebiasaan hukum yang diakui sebagai sumber hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketujuh ada jurisprudensi, merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jurisprudensi ini menjadi sumber hukum bagi putusan pengadilan berikutnya dalam kasus yang serupa. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip yang mengatur hubungan keduanya, monisme dan dualisme. Dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat dua prinsip utama yang mengaturnya. Yang pertama ada prinsip monisme. Prinsip monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum yang hierarkis. Dalam pandangan ini, hukum internasional berada di atas hukum nasional, sehingga hukum nasional harus sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam prinsip monisme ini terdapat dua aliran utama. Yang pertama ada monisme dengan primasi hukum internasional. Menurut pandangan ini, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Jika terjadi konflik antara keduanya, maka hukum internasional yang akan diberlakukan. Yang kedua ada monisme dengan primasi hukum nasional. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum internasional. Hukum internasional hanya dapat diberlakukan jika telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Yang kedua, ada prinsip dualisme. Prinsip dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan saling independen. Dalam pandangan ini, hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber, subjek, dan lingkup pengaturan yang berbeda. Dalam prinsip dualisme, hukum internasional hanya akan berlaku dalam yurisdiksi nasional jika telah ditransformasikan atau diadopsi ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi atau ratifikasi. Berbeda dengan Indonesia yang menganut prinsip monisme, sebagian besar negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman mengakui prinsip dualisme di mana hukum internasional harus diinkorporasikan dalam hukum nasional sebelum dapat diterapkan di wilayah yurisdiksi nasional. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme dan tingkat adopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional di setiap negara. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan apa itu hukum internasional dan hukum nasional? Tapi perjalanan kita dalam mempelajari topik ini tidak berhenti di sini, karena hukum adalah sesuatu yang hidup dan terus berkembang, mengikuti dinamika masyarakat global. Oleh karena itu, mari kita terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ini, baik melalui buku-buku, jurnal ilmiah, berita, maupun forum-forum terkait. Sekian untuk pembelajaran hukum internasional dan hukum nasional ini. Semoga isi video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.